Oke teman-teman, ini si SS ya, udah mulai aku rawat. Insya Allah lah nanti di bulan Februari ya, pertengahan sudah bisa digantangkan lagi. Nah, upayaku itu pakai jemur kerodong. Ya, untuk ngejar emosinya. Kenapa? Alasannya kenapa kok seperti itu? Jadi, aku ngelihat si SS ini kondisinya sudah mulai membaik ya. Terus untuk birahi juga sudah mulai ada. Mengingat sekarang ini kan musim hujan. Jadi kalau nanti malah ketinggian birahinya kan perlu diimbangi ya. Nah, maka imbanginya dengan emosi. Maka saya upayain pakai jemur kerodong. Jemur kerodong ini aku kasih di SS itu cukup lama teman-teman ya untuk waktunya. Jadi antara setengah jam sampai 1 jam ya. Dan untuk sinar mataharinya, jadi aku di sini artinya ini kan dihimpit dengan dengan bangunan. Jadi aku kasih itu di terik sinar matahari siang hari ya, bukan di pagi hari. Itu yang aku lakukan. Jadi aku melihat, oh ini waktunya lah ya, karena memang sudah seharusnya dirawat kan ya, sambil tipis-tipis lah gitu dirawat, sambil ngontrol gimana sih kondisinya gitu ya. Kalau aku lihat kondisinya udah bagus, burungnya juga kalau dibuka itu udah gacor ya. Burung kalau sesekali ada provokasi, mungkin disiul atau ada suara apa ya, benda jatuh atau orang lari gitu ya, dia udah mulai respon ya. Nah, artinya kan birahi sudah ada itu. Nah, maka harus ada imbangannya, yaitu emosinya. Kalau untuk umbaran belum, ya belum aku kasih. Rencana itu nanti kalau diumbar, setelah aku mainkan perdana ya, nanti dievaluasi juga, baru nanti ada upaya pengumbaran. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman dirasa ngejar emosi itu dirasa perlu gitu ya. Ya, teman-teman bisa pakai langkah ini. Emosi itu kan sebenarnya burung itu juga punya karakter kan ya. Dia gampang emosi seperti itu. Setiap burung itu juga berbeda-beda, ada takaran kan untuk emosi itu. Maka perlulah sebagai pemilik itu memahami ada perlu upaya atau tidak untuk menaikkan emosi ini. Nah, karena saya ini melihat si SS ya dalam perjalanan selama saya pegang, dan kebetulan juga SS mabung ya kan. Setelah tuntas mabung nih, apa yang harus saya lakukan? Yaitu ya sebenarnya bukan langsung saya untuk cari emosinya gitu, enggak teman-teman ya, tetapi lebih ke mempertimbangkan. Jadi satu, musim sekarang kan masih musim penghujan, terus dia sudah mulai kondisi udah bagus, secara otomatis juga birahi juga sudah mulai ada gitu ya, walaupun belum di titik top dia gitu ya, tetapi dia sudah ada birahi. Daripada nanti ada trouble, maka saya upayakan untuk ngimbangi dengan emosi dia. Nah, upaya saya pakai jemur kerodong. Kenapa nggak pakai jemur langsung Om Sandat, langsung terpapar sinar matahari? Jadi alasannya karena satu, masih bulu muda, ya kan? Itu sering aku bahas itu. Terus tentu saja kan ya, untuk bulu muda ini sebaiknya memang jangan langsung terpapar sinar matahari. Gitu teman-teman ya. Gimana, udah bisa ngeliat gimana burungnya gitu ya? Selama teman-teman ngerawat burung itu sudah bisa membaca atau memahami burung yang teman-teman rawat, sudah bisa belum? Itu penting sekali. Jadi jangan hanya settingan tuh jangkrik 55, 77 dan sebagainya. Tapi lebih ke kamu itu gimana sih melihat ya? Cobalah untuk penjiwaan lah ya, karena ini nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa ngajak ngomong burung, tetapi dengan feeling kita paling tidak, oh burung saya ini kurangnya apa, terus apa yang harus saya ambil tindakan sewaktu burung saya mungkin kelebihan apa atau kekurangan apa. Itu penting sekali ya, penting sekali. Jadi dengan teman-teman bisa memahami burung yang
kalian rawat, nanti akan lebih mudah gitu loh. Ya. Nah, untuk masalah mungkin jarang ya aku kok upload SS mungkin harian gimana sih burungnya gitu. Teman-teman, saya ini saya nggak bicara orang yang paling pengalaman sih, enggak ya, tetapi saya punya pengalaman dan itu juga yang sering aku bahas ya, dimana dalam memelihara burung yang tujuannya memang burung untuk dilombakan, ada pakem-pakemnya. Bukan hanya itu sebuah tradisi, tetapi ini lebih ke, ini sebenarnya bentuk dari upaya kita juga supaya nanti burung yang kita rawat itu sewaktu dilombakan dia bisa kerja dengan maksimal. Apa saja yang biasa dilakukan oleh pemain gitu ya. Nah, di saat kita dihadapkan seekor burung, kamu punya burung nih, burung hitungannya lagi bahan lah ya, enaknya ngomong. Bahan tuh bukan terus bahan lah hutan ya, tapi bahan lomba lah. Dimana di situ untuk mungkin birahinya bagaimana, emosinya bagaimana. Nah, kita masih datar nih. Kalau memang masih datar, masih nol lah istilahnya seperti itu, burung bahan, ya kamu yang dikejar pertama itu apa? Birahi dulu. Ingat ya, yang dikejar pertama birahi dulu. Birahi itu ya, kamu bisa kejar dengan apa? Dengan EF. Kamu bisa mainkan jangkriknya, kamu bisa mainkan krotonya, bahkan juga hongkongnya. Nah, kalau bicara tentang birahi, semua jenis EF ini bisa menunjang birahi. Gitu ya. Enggak terus spesifik, oh jangkrik tenaga tok, oh hongkong untuk manasin tok. Nah, enggak gitu konsepnya. Itu teori itu teman-teman ya. Tapi ya itu tadi. Semua jenis EF itu bisa menaikkan birahi burung. Cuma tingkat kecepatannya yang berbeda. Selama saya jadi perawat burung, kroto adalah EF yang paling cepat untuk menaikkan birahi. Maka kalau memang kamu pengen kejar birahi di burungmu, EF itu bisa mainkan kroto. Tuh ya. Jangkrik tetap diberikan, tetapi di situ ada penambahan kroto. Gitu. Semakin banyak, semakin sering, semakin cepat. Pengertian seperti itu. Selain dari pemberian EF, ada hal-hal yang menunjang, mendukung untuk mempercepat burung mendapatkan birahi. Ya seperti mana penjemuran. Kalau untuk birahi, penjemuran itu diberikan penjemuran pagi. Pagi, waktu sinar matahari kuning itu ya, itu kan nggak begitu panas, nggak ada rasanya kalau itu mas. Sebenarnya burung kena juga nggak ada rasanya. Itu kamu berikan 1 jam, mulai dari sinar matahari kuning. Itu cepat nanti untuk menaikkan birahi. Terus untuk porsi mandi. Kalau dirasa burung itu belum mencapai titik birahi dia, ya bahkan burung yang belum ada birahinya, maka jangan sering mandikan gitu ya. Masalah pengembunan tuh banyak sekali yang tanya. Kalau burung belum dapat birahi, kamu nggak usah kasih nggak usah kasih embun dulu. Karena apa? Ini kan ya nanti tetap aja burung dapat birahi, tetapi prosesnya akan lama. Jadi kalau pengennya cepat dari burung yang bahan ini tadi untuk ngejar birahinya, nggak usah diembun, berikan EF tambahan yang paling enak ya pakai kroto. Terus nanti penjemurannya itu dimulai dari pagi ya, karena penjemuran yang masih kuning itu kaya akan vitamin D dan juga menyuburkan hormon testosteron. Terus untuk mandinya itu jarang gitu loh mandinya. Bisa kamu mandikan itu 5 hari sekali atau paling cepat seminggu 2 kali. Itu. Nah, kalau sudah burungmu kelihatan, oh udah ada nih birahinya nih. Dengan tanda seperti apa? 1, burungnya gacor. Kalau dibuka atau ya kalau sekarang ini kan kalau kita ngomong burung seperti di kerodong seperti ini nggak gacor, ini kan bentuk dari upaya. Bukan karena settingannya, bukan karena settingan pakannya dibikin burung nggak gacor, nggak begitu pengertiannya. Tapi lebih ke pengondisian. Nah, kalau burung
Anggap aja teman-teman belum melakukan tahapan untuk mengkondisikan burung jadi burung lomba nih ya. Ya, untuk melihat apakah burung itu ada birahi atau tidak. Satu, burung itu gacor, ya. Dua, burung itu sensitif. Ya. Kalau kita coba untuk sisul ya, terus kita pokoknya kita dengerin suara burung gitu ya, entah itu suara ketrekan, suara betina atau suara jantan, itu dia respon. Itu ada birahi. Nah, birahi ini juga tingkatan. Dari tingkat yang terendah sampai pecah birahi. Nah, nanti enaknya di mana? Ini kan sesuatu yang penyesuaian juga, ya, takaran juga untuk birahinya. Begitu juga emosi. Ya, seperti itu. Nah, setelah burungmu sudah dapat, baru kamu upayakan untuk emosinya. Burung kalau dia sudah ada birahi dan emosi, dirasa ini kan syarat wajib ya, sudah ada kedua ini tadi. Burung itu walaupun di dalam kerodong seperti ini dia santai, sewaktu kamu buka kerodong dan kamu provokasi, itu pasti dia bukan hanya ketrek, bukan hanya ngoklok, tetapi pasti dia mengeluarkan suara materi. Menandakan bahwa dia itu siap tempur. Gitu loh ya. Ada gangguan, dia siap lawan. Itu ya. Nah, jadi kalau pengondisian di burung lomba, ya kan, saya kan jarang sekali untuk merekam burung ini hariannya seperti apa. Kalau hariannya ya, burung ini ya sering saya katakan ya, kebanyakan malah burung-burung lapangan itu hariannya santai-santai aja gitu ya. Memang itu bukan karena dasar dari burungnya, karena memang ya mungkin ada dasar dari burungnya, tetapi ini sebenarnya bentuk dari upaya. Ya. Di mana burung yang sudah kita pastikan bahwa settingan ini sudah pas, burung juga sudah istilahnya sudah on gitu ya. Kita upayakan untuk burung itu saat dikondisikan dia tenang. Alasannya kenapa? Satu, memelihara emosi, memelihara birahi, memelihara vikter, dan juga memelihara tenaga. Jadi kalau burung itu memang dikondisikan untuk tidak harus gemprong tiap hari, maka tenaganya akan bagus. Dan ingat ya, kalau ini hubungannya juga ada dengan hubungan vikter. Jadi burung itu akan mempunyai semangat tarung yang luar biasa. Gitu loh ya. Jadi itu yang dilakukan pemain-pemain burung, khususnya burung murai batu. It's okay lah. Di luar kan banyak orang yang burungnya pengennya di hariannya dibikin gemprong, dibikin mutah materi. Yang namanya ini hobi kok ya, nggak ada yang salah, itu juga nggak salah ya. Terus burung yang memang hariannya gemprong, burungnya terus di lapangan dia juara, itu juga bisa. Tetapi kalau kita bicara tentang maksimal kinerja, toh yang namanya lomba juga kan ada tingkatan. Ya, kalau mungkin tingkatan lakber aja, kita nggak usah begitu spesifik untuk merawat burung itu nggak usah terlalu jelimet ya. Bahkan dengan rawatan harian pun itu kita bawa ke lomba juga sudah bisa, tapi tingkatannya lakber gitu ya. Nah, kalau sudah tingkatannya kayak udah tiketan 5 juta, ya 11 juta, itu harus lebih spesifik lagi teman-teman. Ingat, yang dilombakan itu adalah burung-burung hebat. Di 24 peserta itu burung hebat semua. Yang jadi jaminan di situ nanti burung bisa juara adalah apa? Kondisi harus betul-betul bagus. Yang kondisinya paling bagus dia pasti akan koncer. Gitu loh ya katanya. Maka ya harian saya jarang sekali, bahkan jarang lah saya bilang jarang, nggak pernah ya. Terus saya goda si SS sampai dia mutah beling gitu kan, enggak ya. Ya itulah upaya saya. Dan bukan untuk greget-gregetan. Kalau untuk lebih ke segmen itu ya saya punya burung yang nggak usah PSS, pastol-pastol yang di rumah aja. Itu sudah bisa. Tembak itu udah bisa gitu ya. Ya, tapi sekedar pastol. Ya tahapannya pastol mungkin lakberan seperti itu. Ya wes oke, buat keren-kerenan. Tapi kalau untuk burung yang spesifiknya untuk jadi lomba besar, ya sebaiknya memang kita wong ada upaya aja kadang-kadang masih ada kendala, apalagi tidak diupayakan. Gitu ya.
Oke lah, mungkin gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.